Merasa bingung ya, kenapa kemudian beberapa hari ini, kurang lebih 2 pekan belakangan ini, mahasiswa di setiap daerah itu masif sekali turun aksi, masif sekali melakukan demonstrasi dan juga melakukan aksi protes. Ini khususnya untuk adik-adik polisi yang baru lulus ya, kalau yang senior mungkin sudah paham. Adik-adik yang baru lulus ini. Jadi, adik-adik ada 2 problem di negara ini sekarang. Yang pertama itu ada problem ekonomi. Problem ekonomi itu apa? Problem ekonomi yang kita hadapi hari ini itu adalah kurs mata uang kita. Kurs adalah nilai tukar, satuan nilai tukar antara dolar terhadap rupiah. Itu disebut kurs. Kurs dolar terhadap rupiah terhadap dolar itu menyentuh 18.000 rupiah. Nah, saya jelaskan ya, kenapa ini menjadi problem untuk kita. Karena presiden kita kan bilang orang desa tidak pakai dolar. Nah, saya jelaskan kenapa ini jadi masalah. Ketika harga dolar itu mahal, maka teman-teman polisi ini tidak bisa beli iPhone. Kenapa tidak bisa beli iPhone? Karena chipset iPhone itu dibeli di Taiwan, diproduksi di Amerika Serikat, lalu diimpor ke Indonesia. Nah, tidak bisa kita beli iPhone pakai rupiah, bos. iPhone itu harus dibeli pakai dolar. Setelah masuk ke Indonesia, baru ditukarkan, dikonferensikan nilainya terhadap rupiah. Nah, kalau mata uang rupiah ini melemah terhadap dolar, maka harga iPhone semakin mahal. Harga HT yang bapak-bapak kepolisian pakai itu semakin mahal. Ya memang si Prabowo memasifkan anggaran ke kepolisian dan tentara ya. Mungkin tidak terasa mungkin. Tetapi yang paling pokok adalah itu tadi. Nah, akhirnya kan kita tidak bisa chat halo dek toh. Repot. Itu problem yang pertama. Kenapa kemudian kita aksi dan kita marah? Jadi kita tidak datang hanya karena gabut, kurang kerjaan. Tidak ada orang gabut-gabut demo, itu tidak ada. Itu yang pertama ya. Yang kedua, hari ini harga bahan bakar minyak, khususnya Pertalite, Pertamax itu naiknya sampai 4.000 rupiah. Kenapa ini lagi-lagi jadi masalah? Nah, kepolisian di dalam masyarakat Indonesia itu dia masuk strata kelas menengah ya. Kepolisian itu masuk strata kelas menengah ke atas. Nah, biasanya pengguna Pertamax itu adalah kelas menengah ke atas. Kalau Pertamax naik, maka otomatis bapak-bapak kepolisian juga akan merasakan. Kenapa jadi problem? Karena ketika Pertamax naik, gaji bapak-bapak itu tidak ikutan naik. Artinya, kalau Pertamax naik tapi gaji tidak ikutan naik, itu yang disebut sebagai masalah. Artinya, uang yang bapak-bapak keluarkan untuk kebutuhan sehari-hari itu semakin banyak. Itulah kenapa kita marah. Dan kami mahasiswa ini sebenarnya tidak merasakan kalau Pertamax naik. Kecuali kalau ketika Pertamax naik dan polisi isi Pertalite, itu kita repot. Karena mahasiswa biasanya pakai Pertalite. Dan itu nyata sekarang. Ketika Pertamax naik, konsumen Pertamax itu beralih ke Pertalite. Dampaknya apa? Dampaknya adalah Pertalite juga ikut langka. Tapi lagi-lagi apa? Presiden kita, pemerintah kita itu bilang, oh sekarang tuh di Selat Hormuz lagi ditutup sama Iran. Jadi kapal-kapal tankernya Pertamina itu tidak bisa datang dan BBM itu langka. Nah ini lagi jadi soal lagi. Kenapa jadi persoalan? Kemarin Donald Trump, saya kasih tahu ya. Kemarin Donald Trump dengan Presiden Iran itu sudah menandatangani perdamaian. Artinya, kalau mereka sudah berdamai, mereka sudah buka Selat Hormuz. Dan kalau bapak-bapak cek, harga minyak mentah di dunia hari ini itu sudah turun $70 per barel. Artinya, yang seharusnya ketika harga minyak mentah itu turun, yang terjadi harusnya harga BBM dalam negeri juga ikut turun. Itu kalau orang bijak dan negaranya sehat. Tapi kita hari ini adalah ya mau heran juga tidak bisa sih sebenarnya, karena presiden kita itu kan 10 tambah 6 17.000.
repot. Bagaimana kita mau menganalisa keadaan ekonomi internasional dan dampaknya terhadap keadaan krisis ekonomi di dalam negeri? Itu menjadi persoalan. Karena itu, kita ini sekarang dipimpin oleh rejim yang inkompeten dalam menyelenggarakan negara ini. Kenapa demikian? Ketika ketika kurs dolar terhadap rupiah terhadap dolar itu melemah, presidennya bilang kita orang desa tidak pakai dolar. Itu keinkompetenan yang pertama. Yang kedua, ketika rakyatnya protes, Indonesia gelap, presidennya bilang apa? Mukamu gelap. Itu inkompeten yang kedua. Yang ketiga, ketika rakyat melakukan protes, yang dilakukan apa? Penangkapan aktivis di mana-mana. Negara macam apa yang kita hidup di dalamnya itu tidak merasa aman? Kawan-kawan bisa cek berita kemarin di salah satu forum seni di Jogja, di di Jawa. Seorang anak muda, dia melakukan pementasan monolog dan itu ditangkap polisi. Bayangkan, apakah karena polisi ini sudah terlalu lama di dapur MBG sampai dia takut dengan puisi itu, takut dengan monolog? Kan aneh. Nah, itu juga jadi problem. Masa kepolisian sudah latihan fisik oke, latihan menembak oke, latihan infiltrasi oke, tapi apa disuruh sama Prabowo? Disuruh masak di dapur. Sudah disuruh masak di dapur, disuruh tanam jagung. Latihan pegang senjata, latihan fisik, tapi kerjanya tanam jagung. Ini kan aneh sekali, aneh bin ajaib. Lucu sekali ketika negara-negara luar melihat Indonesia saat ini. Polisi tentaranya tanam jagung. Akhirnya apa? Ya akhirnya ketika itu tidak berhasil dilegitimasi oleh konstitusi, maka mereka berselingkuh dengan DPR. DPR yang di sana. Di sini juga ada di sini. Berselingkuhnya apa? Mereka merombak, merevisi undang-undang TNI dan undang-undang Polri yang memungkinkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia itu mengisi jabatan-jabatan sipil di negeri ini, kawan-kawan. Bayangkan, di tengah Gibran menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan, tetapi 19 juta lapangan pekerjaan itu justru diisi oleh TNI Polri. Ini kan aneh, bin ajaib lagi. Artinya hari ini negara kita itu tidak baik-baik saja, kawan-kawan. Dan itulah kenapa kami hari ini melakukan aksi demonstrasi. Jadi demonstrasi itu tidak muncul karena orang gabut, orang kurang kerjaan, tidak, kawan-kawan. Demonstrasi itu tujuannya untuk menyampaikan apa yang menjadi problem negara kita hari ini. Karena kadang-kadang orang itu tidak sadar kalau pantatnya ada bisul, makanya perlu diingatkan oleh orang lain. Nah, itulah negara kita sekarang ini. Negara itu tidak pernah sadar kalau banyak masalah yang tengah dihadapinya, tapi dia tidak pernah sadar, kawan-kawan. Maka disitulah tugas dari gerakan rakyat, tugas dari gerakan mahasiswa itu adalah memberitahukan negara bahwa dia sedang keliru, bahwa dia sedang salah dalam menjalankan pemerintahan. Apalagi rejim kita hari ini yang kemudian melakukan membuat berbagai macam kebijakan yang sama sekali tidak pro terhadap demokrasi. Mulai dari pembungkaman seni, pembungkaman pers di mana-mana, pembungkaman terhadap gerakan di mana-mana. Sedikit-sedikit dicap anarkis, padahal mereka sendiri tidak paham apa itu anarkisme. Mau dijelaskan lagi? Panjang. Artinya, inkompetensi itu yang kemudian diwariskan di dalam pemerintahan negara Republik Indonesia dari atas sampai ke bawah, kawan-kawan. Ketika rakyatnya butuh pendidikan gratis, yang dikasih oleh Prabowo adalah makan bergizi. Ketika rakyat dililit utang oleh koperasi harian, Prabowo malah buat koperasi merah putih. Sama saja. Ketika rakyat lapar, dia berikan bantuan, tidak pernah mengajarkan rakyat cara hidup menjadi manusia. Ketika koperasi ini kemudian terus dijalankan, bahkan di beberapa tempat di Flores, koperasi ini menggusur fasilitas pendidikan. Bayangkan, demi koperasi desa merah putih,
Mereka rela menggusur sekolah. Koperasi Desa Merah Putih ini juga menjadi pelaku. Kemudian